anak-anak zaman sekarang itu mentalnya lebih yang diserang ya Mas ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya di secara ruhiyah nggak kita kuatkan, kemudian juga produk-produk di luar yang banyak beredar itu kita nggak beri pemahaman, itu percuma kalau misalnya mereka hafal Quran tapi secara fisiknya dia tuh nggak kuat gitu loh. Saya dari evaluasi dari anak saya, kebetulan anak saya juga kan penghafal Quran ya, kayak gitu. Kalau hanya sekedar mengejar ziyadah itu mudah, gitu loh. Tapi kalau untuk mengulangnya itu tuh yang ngambil mungkinnya nggak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita kembali di podcastnya Wakaf Sukses, dan di topik kali ini kita akan membahas salah satu program yang dikolaborasikan antara Wakaf Sukses dengan Generasi Spesial. Ini spesialnya di mana? Ya, kita langsung bahas saja ke Bu Miranda. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh ceritakan nggak tentang Rumah Tafiz Generasi Spesial ini? Ini itu apa sih? Nah, Rumah Tafiz Generasi Spesial ini memang berbeda dengan rumah tafiz yang lain nih Mas. Memang kita fokusnya tidak hanya sekedar belajar menghafal Al-Quran, tapi kita memberikan skill sama santri-santrinya. Ibu, maaf, sedikit. Oke. Kayak gitu Mas. Nah, lebih fokus di skill. Kalau di Generasi Spesial itu pengobatan. Ya, seperti kita mengajarkan anak-anak itu analisa penyakit, kayak gitu. Terus juga kita ajarkan mereka refleksi, dan ada totok wajah, bekam, dan lain-lainnya. Oke, berarti spesialnya ada di tambahan skillnya ya. Iya, betul. Jadi kalau kayak biasa rumah tafiz itu kan ya kita sekedar menghafalkan Quran ya, memperbagus bacaan, kemudian menghafal Quran, selesai itu ya udah jadi hafiz lah, insya Allah. Tapi ada tambahan lagi adalah tadi ya, ada skill-skill pengobatan yang diberikan. Pertanyaan saya, kenapa kemudian di pengobatan, Bu? Karena saya berpikir itu akan menjadi bekal dia selain manfaat untuk dirinya sendiri ya, untuk menjaga kesehatan dirinya, karena penghafal Al-Quran itu kan harus sehat ya Mas ya. Ya, oke. Betul. Kemudian yang kedua, target keluarnya, dia mungkin nanti bisa mempraktekkan kepada keluarganya, lingkup kecilnya, ya kan. Kemudian kalau memang dia mau dijadikan untuk membantu orang di sekelilingnya, sehingga dia bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Makanya yang jadi fondasi itu kesehatannya ya. Betul, ya, karena kan kesehatan itu bukan hanya sekedar ruhiyah saja Mas, gitu. Tapi harus diseimbangkan juga dengan jasadnya. Gitu. Oke, berarti ya memang sebenarnya yang mau ditargetkan adalah si Hafiz ya. Nggak ada Hafizonya berarti ya. Ikhwan semua ya. Untuk sementara ini untuk Ikhwannya. Ikhwan aja ya. Hafiz ini yang bisa minimal buat dirinya sendiri ya. Buat kesehatan dirinya ya. Sama nanti bisa dipraktekkan buat keluarganya. Gitu ya, buat menjaga kesehatan ya keluarganya juga ya. Ada lagi nggak Bu skill lain kesehatan yang coba untuk di-develop di Generasi Spesial? Lebih ke program belajar kayak desain, kayak gitu. Tapi untuk tahapan awal memang anak-anak itu ke kesehatannya dulu. Karena ini penting banget gitu ya. Sehingga anak-anak itu kan anak-anak zaman sekarang itu mentalnya lebih yang diserang ya Mas ya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya di secara ruhiyah nggak kita kuatkan, kemudian juga produk-produk di luar yang banyak beredar itu kita nggak beri pemahaman, itu percuma kalau misalnya mereka hafal Quran tapi secara fisiknya dia tuh nggak kuat gitu. Iya. Benar. Itu berhubungan juga nggak dengan Bu Miranda yang juga backgroundnya di kesehatan ya Bu ya? Kebetulan saya kan background sebagai penterapis itu sudah dari sejak 2005 ya. 2005. Iya, gitu. Kemudian juga anak-anak saya juga kan di pondok ya. Belajar dari pengalaman anak saya yang di pondok kayak gitu kan. Secara kesehatannya mungkin tidak mudah untuk menjaga, gitu, memberikan pemahaman. Jadi saya pikir saya diriin Rumah Tafiz Quran dengan basic belajar dari kekurangan dari anak-anak saya. I see. Oke. Berarti praktek kesehatannya kurang lebih kayak bekam gitu juga ya? Iya, bekam, belajar tentang penyakit juga. Iya, jadi sebelum masuk ke praktek kan anak-anak kita ajarin analisa penyakit. Terus penyakit ini mereka belajar misalnya penyakit mah. Gitu. Kenapa ada penyakit mah?
penanganannya gimana gitu, bukan penyebab dari makanan saja, pola pikir juga, tingkat stres juga kan kayak gitu. Itu kan berpengaruh. Karena anak-anak di pondok itu kan banyak yang stres tuh Mas. Iya. Dengan target-target hafalan gitu Iya, loh. Nah, kalau kita berikan pemahaman insya Allah kan tingkat stresnya kita bisa redam lah. Oh, iya Gitu iya. lah. Sekaligus dia meredakan stres dia sendiri ya. Betul, iya, stres kangen sama orang tua, Iya. stres target hafalan kayak Iya, gitu. iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Nah, Mm. tapi kalau bicara soal penyakit, Bu ya, kesehatan khususnya kan dia perlu ada sertifikasi ya. Dia Iya. perlu ada semacam ya biar ya kan ini penyakit bukan bukan bagian yang apa namanya yang bisa remeh-temehkan lah. Ini kan bagian vital ya. Berarti perlu ada analisa Betul. medis dan kawan-kawannya. Itu gimana buat mendapatkan sertifikasi itu? Ya nanti ke depannya karena kita juga kan yayasan apa lisensinya ya istilahnya ya. Itu kan bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Iya. Nah, ke depannya nanti kita bisa ngeluarin apa seperti sertifikat. Oh, sertifikat. Kayak gitu. Nanti kita bekerja sama dengan beberapa misalnya kayak Bekam mungkin kita bisa bekerjasama dengan IPI Oke. gitu kan. Dan yang lain-lainnya. Karena kebetulan saya juga kan masih alhamdulillah sampai saat ini masih aktif di lingkungan penterapis-penterapis nih di perkumpulan terapis di Depok kayak gitu. Jadi nanti bisa kita bicarakan ke depannya gimana nih biar lebih legalitasnya lebih kita urusin lagi. Oke, berarti memang ini ya apa nanti akan diurus ya terkait dengan itu ya biar juga orang juga nggak khawatir gitu. Betul. Karena banyak juga yang khawatir gini. Bahkan beberapa isu khususnya dalam konteks terapis pemijatan ya. Pemijatan sering banget kayak itu jangan dipijat. Beberapa saya menemukan beberapa kondisi di mana kayak pegel-pegel atau mungkin ya patah tulang atau apalah gitu. Jangan dipijat. Beberapa dokter bilang jangan dipijat tuh bahaya nanti khawatir kemana-mana gitu tulangnya gitu kan. Nah itu kan kekhawatiran yang apa namanya akhirnya timbul gitu buat orang-orang yang akhirnya mau coba pemijatan seperti itu. Betul, gitu. Ya, memang kita harus memberikan pemahaman sama calon-calon pasien lah, kan kayak gitu ya, atau yang mau belajar kayak gitu, bahwa memang tidak semua jenis penyakit bisa disamaratakan memakai terapi ini, misalnya kayak gitu. Jadi memang beda-beda tuh Mas tuh penanganannya untuk setiap pasien. Iya ya, memang disesuaikan dengan kondisinya ya, dan memang bisa dideteksi ya bahwa ini bisa lah pakai terapi ini, kalau sedangkan ini nggak bisa nih harus bawa ke medis contoh ya. aja kalau misalnya kayak bekam, tidak semua pasien bisa langsung dibekam. Kayak gitu, misalnya untuk yang darah rendah itu kan nggak boleh dibekam. Gitu. Misalnya untuk diabetes ya kan, itu juga nggak bisa langsung dibekam, apalagi yang diabetesnya itu yang apa yang luka. Yang luka. Nah itu nanti kan itu kita ajarin sama santri-santri. Nah sekarang udah berapa lama berjalan Bu? Rumah tahfiz Qurannya sudah masuk tahun keempat. Tahun keempat. Kita sudah meluluskan santri pertama ya, angkatan pertama itu. Angkatan pertama udah lulus ya. Dan itu dengan hafalan yang selesai 30 juz atau target rumah tahfiz kita itu kan memang tidak 30 juz Mas. Oh gitu. Iya, kita itu hanya di 15 juz. 15 juz. Iya, karena pengalaman dari belajar lagi nih Mas dari pengalaman anak saya kayak gitu. Ziyadah 30 juz tetapi mengejar ziyadah pada akhirnya cepat hilang tuh. I see. Karena konsep kita itu jadi 15 juz, 1 juz mereka langsung tes 1 kali duduk. Satu kali duduk. Kemudian dikumpulin sampai 15 juz, 1 kali duduk 5 juz bertahap. Nanti ada tahapannya 1 kali duduk 10 juz sampai ke 1 kali duduk 15 juz. 1 kali duduk 15 juz. Iya, wow, kayak gitu. Nah, itu startnya di pada subuh kayak gitu kan. Selesainya itu sampai di maghrib gitu lah. Oke, berarti kita katakan tuh langsung mutkin ya jatuhnya ya. Alhamdulillah. Maksudnya ya kita bisa lihat dengan catatan gitu kan kekurangannya di mana gitu. Iya. Saya dari evaluasi dari anak saya, kebetulan anak saya juga kan menghafal Quran ya kayak gitu. Kalau hanya sekadar mengejar ziyadah itu mudah gitu loh. Tapi kalau untuk mengulangnya itu tuh yang ngambil mutkinnya nggak gampang. Gitu ngambil mutkinnya nggak gampang ya. Gitu. Iya, tapi emang 15 juz karena emang target realistis ya. Iya. Menurut saya ya. Realistis, siapa tahu realistis ya. Mungkin ada beberapa kondisi yang akhirnya membuat ya udah 15 juz lah maksimal ya. Betul, karena kemampuan setiap anak juga beda-beda. Gitu, kita nggak bisa samakan, dan target di rumah tahfiz Quran kita juga nggak disamain tuh Mas, setiap anak beda-beda. Oh gitu. Iya, gitu. Ada yang sehari itu 1 lembar, ada yang sehari 1 halaman. Gitu. Bahkan kalau misalnya memang daya tangkap ini anak kurang, bisa jadi sehari hanya setengah halaman. Sehari setengah halaman. Jadi memang kita tidak ada pemaksaan
ke si anak gitu loh. Jadi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dia. Tapi itu menjadi sebuah ini nggak Bu? Apa namanya, semacam bumerang dalam tanda kutip adalah bahwa kalau kita membiarkan itu menjadi sebuah ya udah karena mungkin kemampuannya segini kita turunin lah targetnya. Tapi itu jadi kayak ya nggak apa-apa, jadi kecil dong target gua gitu nggak sih? Kan kita ada tahapannya gitu. Jadi misalnya anak pertama kali dites gitu kan, oh dia kemampuannya itu dalam sehari hanya mampu setengah halaman. Oke, Misalnya setengah kayak halaman gitu. ya. Nah nanti kita evaluasi Mas, gitu loh. Karena apa namanya, misalnya evaluasi sebulan, kayaknya ini anak bisa kita tingkatin, hafalannya kita tingkatin gitu. Untuk berapa minggu kemudian kita evaluasi, oh dia sanggup, nah berarti dia nambah kayak gitu. Jadi kayak gitu, enggak yang semata-mata kita biarkan ya udah dia targetnya setengah halaman aja. Iya, gitu. ujuk-ujuk ya, dikurangin nih. Nanti agak bias nih, mana yang males, mana yang benar-benar susah gitu. Jadi kita itu memang selalu ada sharing di setiap akhir pekan sama santri. Oh, saya akhir pekan. Jadi mulai dari sharing ibadah yaumiyahnya, kita ada target misalnya duha minimal seminggu sekian. Oke, tahajud sekian, terus puasa kayak gitu. Nah, itu setiap pekan kita evaluasi, Mas. Gitu, terus nah di situ kita bisa lihat tuh kemampuan ziyadah mereka tuh sehari nyampe nggak sih? Terus kalau misalnya mereka lagi merosot gitu. Nah, itu kita cari tuh, kenapa? Apa dia lagi kangen sama orang tuanya? Apa dia lagi bete atau apa? Nah, kita tidak membatasi kalau misalnya emang mereka lagi kangen sama orang tua, belum waktunya nelfon, kita bolehin tuh nelfon. Oh gitu. Ya, karena itu kan nanti bikin semangat dia lagi tuh. Iya. Kayak gitu. Boleh nelfon ya? Boleh nelfon. Tapi itu di waktu-waktu tertentu pastinya ya? Atau gimana? Atau bebas ya? Sebetulnya di waktu-waktu tertentu, di hari Minggu saja. Tapi kalau misalnya sebelum masuk waktu hari Minggu, kita lihat nih anak kayaknya lagi down nih, ngapalnya kayak gitu. Nah, itu kita bolehin. Oke, kalau misalnya emang butuh telepon sama abinya, sama uminya boleh. Gitu. Hanya untuk ngelepas kangennya saja. Oke. Tapi HP disita nggak Bu? Apa mereka biarkan apa dibiarkan aja Pak mereka pakai HP? Oh enggak, HP itu dipegang sama kita. Oh dipegang. Karena kan juga kita kan ada kepentingan belajar desain ya Mas ya. Jadi di waktu-waktu tertentu ketika belajar baru dikasih handphone. Habis itu kita ambil lagi. Kayak gitu. Oke, berarti emang pada prinsipnya defaultnya diambil ya HP-nya ya. Kalau untuk menelpon ke orang tua pakai handphone rumah tahfiz. Oh gitu. Nggak pakai handphone mereka. Oh, gitu. Pakai. Oh, ada alasannya nggak Bu kenapa akhirnya pakai handphonenya rumah tahfiz? Memang kita ngejaga aja sih Mas, maksudnya supaya apa namanya, supaya dia nggak megang handphone sendiri. Gitu. Jadi kan jadwalnya megang handphone kalau waktunya penjengukan. Iya. Gitu aja sih. aja. Sama waktunya mereka belajar desain. Gitu. Oke. Nah, berarti banyak gak kasus-kasus yang homesick ya bahasanya ya? Jadi kayak ya rindu rumah gitu-gitu, itu banyak. Di awal tahun ajaran. Iya. Itu kan normal ya. Gitu. Makanya kalau kita kan lebih kepada boleh dijenguk, ya kan. Kalau misalnya dia masih yang ada anak yang emang kayaknya susah banget lepas dari orang tua, ya udah boleh nelfon di hari Minggu. Gitu. Nelfon di hari Minggu. Oke. Iya. Berarti yang awal-awal ya, karena mungkin adaptasi ya. Iya. Oke. Ada seleksi nggak Bu untuk orang-orang yang akhirnya masuk ke generasi spesial ini Quran? Seleksi yang paling jadi patokan di kita itu adalah keinginan dari dalam hati si anak. Keinginan dalam hati si anak. Iya, jadi tidak ada paksaan. Jadi kita interview ya, jatuhnya sama orang tua, kemudian juga sama santri gitu. Kemudian kita lihat kemauan si anak ini kemauan sendiri atau terpaksa. Oke. Kalau misalnya anak ini punya kemauan yang tinggi, kita akan terima. Oke. Gitu loh. Kadang kan lagi-lagi kalau misalnya terpaksa si anak dia nggak akan nyaman tuh buat belajar. Iya. Gitu. Kemauan sendiri itu bisa diukur dari mana? Apakah ada motivation letter atau nanti ada wawancara atau gimana? Ya itu tadi wawancara dengan anak. Wawancaranya ya. Kayak gitu. Nah biasanya saya sih ada program anak tuh boleh sit in dulu istilahnya gitu Mas. Sit in dulu, nyobain dulu ya. Betul. Sit trial lah ya. Kayak gitu. Karena kan ada beberapa juga di rumah tahfiz kita itu mereka yang tanda kutip korban bully. Korban bully? Iya, misalnya dia nggak nyaman di pondok sebelumnya. Oh, oke. Kena bully lah ya, kalau zaman sekarang kan kayak gitu ya, gitu loh.
maka dia kan ada trauma tuh buat nerusin di pondok yang sebelumnya. Dan biasanya mereka ya udah coba aja dulu ikut kegiatan di kita 3 hari misalnya, datang di hari Jumat, nanti pulang di hari Minggu gitu. Dari beberapa sih seperti itu kayak gitu. Nah pada akhirnya mereka memutuskan oke, dia merasa nyaman belajar di tempat kita, akhirnya berlanjut tuh. Alhamdulillah dari yang keluar juga sampai selesai. Alhamdulillah. Kayak gitu. Bu, dari yang udah lulus kan udah ada yang di wisuda ya, gitu ya. Boleh tahu nggak mereka nextnya pada kemana? Pesantren di Bogor beda-beda tuh, ada yang tapi semuanya ke pesantren. Okay. Dan alhamdulillah report dari orang tuanya kemarin ada yang bilang, Bun makasih banyak anak saya udah bisa jadi khotib Jumat. Wah, ya Allah, iya. Gitu. Terus hafalannya juga udah semakin bertambah. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Berarti kebanyakan balik ke pesantren jadi pengajar ya. Melanjutkan hafalannya. Oke. Nah, materi-materi tadi desain itu dengan kondisi santri yang mungkin sambil belajar sambil menghafal, kan mungkin ada ini ya, dalam artian menghafal dengan desain dunia kreatif ini kan mungkin ada perbedaan otak kayaknya. Betul. Ya kan ya. Yang menghafal tuh benar-benar kayak perlu ada otak kiri ya, bisa bilang ya, yang ini otak kanan gitu. Itu gimana santrinya bisa cocok nggak nih? Lebih ke happy santrinya. Karena kan kalau saya ngadepin santri kalau misalnya ngapal terus itu malah jadi stres. Kayak gitu, maka kita perlu kombinasi tuh. Gitu. Jadi dari skill desainnya, kemudian juga skill terapinya gitu. Malah sekarang kita ada pengembangan nih Mas nih. Kemarin saya baru latihan panah. Iya, kayak gitu kan di pondok itu di sebelahnya itu kan ada ruangan, ada lahan lah kayak gitu. Nah, ini udah berapa kali santri belajar panahan. Dan mereka tuh enjoy banget. Mbak Archery ya. Belajar panahan ya. Nanti ada belajar berenang juga. Iya. Ada juga. Memang itu kita jadi gini, kita tuh sebagai pengurus harus jeli ngelihat anak. Kalau misalnya udah bete, hasil dari evaluasi nih ya, sharing. Ini anak-anak kayaknya bete nih gitu. Nah itu biasanya kita ajak renang. Pernah juga kita ajak camping. Kayak gitu. Iya. Jadi kita nggak mengharuskan belajar Quran itu di situ aja gitu loh. Kita memberikan anak-anak itu belajar Al-Quran itu bisa di luar loh. Gitu. Ya berarti menjaga refreshnya mereka ya. Itu mood itu penting banget buat Al-Quran kayak gitu. Biar nggak stres ya. Iya, biar nggak ngedungkem di rumah di asrama aja gitu ya. Jadi buat refreshing ya. Tapi itu kan salah satu cara buat ngejaga hafalan juga ya. Betul. Biar nggak sumpek juga ya. Iya. Nah, bagaimana ngeliat evaluasi itu dalam artian? Mungkin setiap orang beda-beda, ya kan kondisinya. Dalam artian dia yang satu mungkin orangnya lebih suka diam di rumah gitu ya, kurang suka keluar gitu. Ada juga yang mungkin lebih suka di luar gitu ketimbang di rumah. Itu ada kondisi gitu nggak? Dan gimana sinkronisnya? Sejauh ini memang ada tuh santri yang dia tipenya di kamar aja. Iya, menyendiri ya. Gitu. Tapi anak-anak usia segitu tetap aja Mas kalau dibawa keluar tuh happy. Gitu. Dia enjoy, ikut gabung, main kayak gitu. Bahkan ada yang ketika masuk di rumah tahfiz Quran, laporan dari Uminya anak ini nggak pernah intinya dia pendiam, maluan segala macam gitu. Tapi nggak ke explore lah yang ada di dalam dirinya. Tapi begitu masuk di rumah tahfiz Quran kita tuh laporan dari Uminya, masya Allah gitu loh. Semuanya tuh kegali semua kemampuan yang ada di dirinya kayak gitu. Iya. Ya berarti ya pada prinsipnya orang kalau diajak keluar tetap mau aja ya, happy aja. Tergantung kita ngemasnya sih sebenarnya sih kayak gitu. Oke. Nah, menjaga hafalan, nah kan ini kan menjadi PR ya. Mungkin beberapa orang bahkan mengatakan menghafal mudah, tapi menjaga hafalan itu yang sulit ya. Nah, bagaimana kemudian cara dari generasi spesial ini memastikan bahwa hafalan anak-anak ini terjaga? Kita pakai metodenya itu adalah ketika dia dapat misalnya sehari itu ada 5 kali halakoh. Satu halakoh mereka ada target 3 baris. 3 baris. Gitu kan, halakoh itu kan biasanya di antara 30 menit sampai 1 jam, ya kan. Nah, ketika dia dapat 3 baris, itu ada pengulangan.
Ada pengulangan. Iya, pengulangannya itu minimal di 20 kali pengulangan. 20 kali pengulangan. Iya. Oke. Dan itu harus dilaporkan. Gitu loh. Misalnya kan kalau ada orang yang gampang ngapal cuma 3 baris kan kayak gitu kan. Iya. Nah, dia harus ngulangin dulu tuh hafalannya selama 20 kali minimal. 20 kali. Nah, itu yang bikin mereka jadi menjaga hafalannya. Ketika dia sudah dapat satu halaman, dia harus ulang lagi tuh 20 kali hafalannya. Gitu. Iya. Dapat satu halaman ulang lagi 20 kali. Sampai dia betul-betul nyangkut tuh di otaknya. Gitu. Sehingga nanti karena pengalaman kita biasanya kalau dia nggak ada pengulangan, ketika dia setoran satu kali sekali duduk, itu nggak gampang tuh Mas. Pasti banyak miss-nya tuh. Banyak salahnya. Gitu. Nah, tantangan apa aja Bu yang selama ini dirasakan selama membangun rumah tahfiz generasi spesial ini? Lebih kepada apa ya? Kalau dari santri, alhamdulillah tuh anak-anak enak aja sih. Enak aja. Karena kita emang sistemnya diskusi sama santri. Lebih kepada operasional aja sih ya. Operasional. Iya. Okay. Lebih ke situ karena kan kita memang tidak memungut bayaran ya dari santri kayak gitu. Santri free semua ya. Iya, kayak gitu. Jadi kita lebih kepada operasional harian kayak gitu. Terus juga mungkin karena kita juga memang belum besar ya. Jadi untuk menarik santri itu juga nggak gampang. Gitu ya. Mungkin kita memang pemasarannya belum bagus ya kayak gitu. Ya mungkin kedepannya nanti dengan adanya broadcast ini kan kayak gitu ya, mudah-mudahan nanti akan banyak santri kan yang masuk ke kita kayak gitu, dan juga banyak donasi ya yang akan masuk ke kita. Oke. Ada berapa orang satu angkatan Bu? Kemarin itu sempat di 10 orang. 10 orang. Sekarang berarti 10 orang. Sekarang itu ada di 5 orang. Sekarang 5 orang. Oke. Sekarang 5 orang, ikhwan semua dan semuanya gratis. Gratis. Apa aja fasilitas yang dapatkan Bu? Tadi selain pelatihan. Pelatihan ya, ilmu pasti ya. Makan 3 hari sekali. Makan 3 hari sekali dikasih. Kayak gitu tuh. Kemudian alhamdulillah juga kita ada tempat tinggal, tidur yang nyaman. Nyuci walaupun nyuci sendiri, tapi alhamdulillah donatur ada yang ngasih kita mesin cuci. Kayak gitu ya. Ya itu sih alhamdulillah. Terus juga di kamar santri alhamdulillah ada AC-nya juga. Oh iya, wah nyaman banget, udah gratis lah. Kayak gitu ya. Dan kita memang rumah tahfiznya tuh homey banget. Kita memang memberikan kesan ke anak-anak bahwa ini bukannya pondok yang kayak pondok-pondok di luaran. Jadi kita semuanya lebih ke manggil ke saya juga Bunda. Jadi saya memposisikan diri bahwa saya pengganti umi mereka. Jadi mereka boleh curhat apa aja tuh sama saya kayak gitu. Makanya mereka tuh ngerasa ya udah, ini Bunda. Kalau mereka lagi bete atau apa, Bun, saya lagi bete. Sama Abi juga kayak gitu. Kenapa? Sini cerita-cerita kan kayak gitu. Gitu. Ada tempat untuk kemudian mencurahkan isi pikiran ya, isi perasaan ya. Dan kita memang nggak ada ikop-ikop. Nggak ada ikop. Ikop itu denda teman-teman ya. Nggak ada denda ya. Kita melarang keras di rumah tahfiz kita tuh bully. Nggak ada itu bully di pondok kita. Jadi kita memposisikan kalau ada anak masuk, sebelum anak baru masuk, kita biasanya sharing dulu tuh. Kita kumpulin santri yang udah lama. Ini ada anak baru mau belajar, posisikan mereka adalah adik-adik kalian. Kayak gitu. Nggak ada bully baik itu perkataan ataupun apa kayak gitu. Alhamdulillah sejauh ini sih aman. Ya teman-teman semua itu diperhatikan ya, bahwa ini adalah ada program rumah tahfiz generasi spesial di mana ada 5 santri saat ini yang sedang dibina, akan dihafizkan gitu ya, dengan berbagai macam fasilitas. Tadi ada makan 3 kali sehari, penginapannya juga enak, kemudian juga ada tempat buat nyucinya juga mereka ya gitu, dan itu cukup lengkap. Tetapi kendala di operasionalnya ya jadi kendala. Jadi buat kalian yang pengen membantu mensupport para hafiz ini untuk kemudian bisa memberikan kenyamanan buat mereka, membuat belajar mereka jadi tenang dan bisa menghafalkan Quran jadi lebih mudah, teman-teman bisa ikut kontribusi wakaf di link ada di deskripsi. Nanti saya cantumkan di deskripsi buat wakafnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berwakaf, teman-teman akan membantu para hafiz ini menghafalkan Quran dengan mudah dan pastinya kecipratan amal jariahnya. Jadi setiap hafalan yang mereka kemudian hafalkan, kemudian diajarkan kembali, itu
kalau dalam bahasa ekonominya multiplier efeknya tuh pasti luar biasa. Ini amal jariah yang teman-teman akan bisa dapatkan lah gitu, passive income pahala lah, bahasa gampang nggak seperti itu. Bu Miranda ada lagi mau sampaikan terakhir? Ya ini melahirkan generasi yang ingin menjadikan kita sama-sama adalah orang-orang yang khairunas anfa'uhum linnas. Tidak hanya untuk si santrinya saja, tapi nanti berdampak ke orang tua, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Gitu. Dan memberikan anak-anak skill itu adalah sesuatu hal yang berbeda tuh untuk anak-anaknya, sehingga mereka tidak hanya bingung nantinya keluar cuma hanya punya hafalan aja, tapi mereka juga punya skill yang bisa dijadikan mungkin buat mereka yang tidak mampu melanjutkan bisa menjadi mata pencahariannya buat mereka. Siap. Jadi teman-teman, obrolan kita terkait dengan program Rumah Tahfiz Kepemimpinan Generasi Spesial. Kalau teman-teman berminat untuk berkontribusi, silakan untuk link di deskripsi, klik aja dan ikut berwakaf. Insya Allah wakaf dari teman-teman semua akan bermanfaat buat para hafiz yang menghafalkan Quran di Rumah Tahfiz Kepemimpinan Generasi Spesial. Terima kasih Bu Miranda atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.